Halo guys, Riko di sini. Sebelumnya terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa klik follow, like, dan komen. Karena follow, like, dan komen itu gratis. Gratis. Oke, udah belum? Udah. Nah, sekarang aku dan teman-temanku mau menjelaskan tentang Bank Jago. Bank Tanah. Tahu nggak sih, Bank Tanah sudah disahkan melalui Omnibus Law oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kepo kan? Belum pernah dengar kan? Atau jangan dengar kan? Yuk simak penjelasan kita berikut ini. Halo, perkenalkan nama aku Fozia Rizka Yulianti. Pasti kalian ada yang belum familiar dengan bank tanah, bukan? Apa itu bank tanah? Apakah sama dengan bank biasanya? Pada webinar kali ini akan dijelaskan mengenai konsep dari bank tanah, mulai dari pengertian, menurut para ahli, dan juga istilah. Dan juga apa hubungannya dengan land value, land market, dan apakah sama dengan transaksi jual tanah biasanya? Next, ada tujuan, fungsi, dan manfaat kenapa ada bank tanah. Dan juga ternyata bank tanah memiliki jenis-jenis, tergantung pihak yang terlibat di dalamnya, seperti bank tanah privat, bank tanah campuran, dan bank tanah publik. Dilanjut mengenai mekanisme penerapan bank tanah, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan juga penggunaan kembali tanah tersebut. Halo semuanya, kenalin nama aku Fitri. Nah, jadi sekarang aku bakal jelasin tentang bank tanah ya. Jadi bank tanah itu adalah sebuah sistem penyimpanan, penyediaan parcel tanah untuk nantinya parcel-parcel tersebut dijual, diolah, dan dimanfaatkan guna keperluan publik. Nah, kenapa sih Indonesia ini punya sistem yang namanya bank tanah? Jadi, pertama, banyak banget permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia, dan saat ini itu menjadi isu permasalahan yang sifatnya kompleks. Nah, permasalahan ini sering terjadi salah satunya pada proses pengadaan tanah saat pemerintah melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum. Jadi judulnya adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tapi ironinya ketika pelaksanaan banyak banget masalah-masalah yang timbul dan juga merugikan rakyat. Yang pertama karena ganti ruginya yang tidak sepadan. Dan juga yang kedua yang lebih parah lagi banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Contoh kasusnya, mungkin kalian juga sering tahu kalau misalkan banyak penggusuran, terus banyak demo-demo ketika ada proses pengadaan tanah. Nah, itu tuh menjadi latar belakang kenapa bank tanah ini diadopsi di Indonesia, kayak gitu. Halo teman-teman, nama aku Riko Adijaya. Selanjutnya, kita perlu tahu perkembangan bank tanah yang ada di dunia. Sebelumnya, tahu nggak sih kalau perkembangan bank tanah bisa diklasifikasikan? Nah, ternyata perkembangannya dapat dibagi menjadi 3 generasi evolusi loh. Itu generasi pertama, kedua, dan ketiga. Penasaran apa bedanya? Kita next dulu ya. Lalu, bagaimana dengan negara-negara besar yang sudah terlebih dahulu menerapkan bank tanah? Nah, di sini teman-teman akan tahu juga terkait sejarah dan penerapannya dari 3 contoh negara. Mulai dari regulasi, lembaga, jenis, bahkan sampai ke mekanisme keberjalanannya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia ya? Kita next ke teman aku. Kembali lagi sama aku, Rickbon. Jadi setelah tadi dijelasin tentang bank tanah dalam perspektif dunia, sekarang kita masuk ke sejarah penerapan bank tanah di Indonesia. Jadi sebenarnya penerapan bank tanah secara konsep, bukan kelembagaan, itu sudah terjadi di Indonesia dari zaman Belanda sampai sekarang. Ini aku kasih contoh sedikit ya. Contohnya tahun 1960 sampai 1970 di Surabaya, tahun 1960 sampai 1973 di Jakarta, tahun 1980 sampai sekarang dan masih berjalan di Bumi Serpong Damai tahun ini 2020 di mana bank tanah disahkan melalui Omnibus Law. Halo, kenalin, aku Farhan. Nah, setelah kita mendengar sejarah penerapan bank tanah Indonesia, aku mau ngasih tahu nih, kira dampak apa saja sih yang terjadi kalau misalnya bank tanah diterapkan di Indonesia. Aku ngebaginya ke 8 aspek. Pertama, itu aspek pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua, aspek permukiman rakyat. Dan yang ketiga, aspek ketahanan pangan. Yang keempat, aspek industri. Yang kelima, aspek perkebunan. Yang keenam, aspek lingkungan hidup. Yang ketujuh, aspek ekonomi. Yang kedelapan, aspek kebencanaan yang dimana dapat terdapat proses relokasi dalam terjadinya bencana. Nah, bagaimana sih bentuk bank tanah yang harusnya ada di Indonesia itu? Kalau mau tahu bentuk bank tanahnya, kita harus kembali lagi ke permasalahan pertanahan yang ada di Indonesia. Teman-teman tahu nggak, kalau misalnya itu
di negara-negara luar negeri dan di Indonesia itu permasalahan pertanahan itu tidak sama. Maka bentuk bank tanahnya, bentuk kelembagaannya, cara pemerintahannya, cara birokrasinya itu pastilah berbeda. Maka dari itu, saya, Vigo, akan menjelaskan ke teman-teman. Tapi bukan di sini. Kalau mau mendengar lengkapnya dan penjelasan dari teman-teman saya, jangan lupa datang di webinar Bedah Buku Kamis 3 Desember 2020 pukul 3 sore. Waktu Indonesia Barat. Hanya Di di Zoom. Zoom.